Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danau Toba merupakan danau terbesar di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia. Danau ini cukup unik karena pada bagian tengahnya terdapat suatu pulau bernama Pulau Samosir. Legenda Danau Toba mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Toba yang hidup dengan istri dan anaknya. Istrinya merupakan wanita berparas cantik yang merupakan jelmaan dari ikan emas. Toba adalah seorang pemuda yatim piatu. Toba merupakan seorang petani ladang, terkadang juga mencari ikan di sungai untuk dijual ke pasar. Suatu hari, ia memancing ikan di sungai dan tak beberapa lama kemudian, mata kail alat pancingnya dimakan ikan. Toba menangkap ikan emas berukuran besar. Toba pun membawanya pulang. Sesampainya di rumah, tiba-tiba ikan yang ia bawa berubah menjadi seorang perempuan cantik. Perempuan itu lalu berkata kepada Toba, jika ia telah dikutuk dewa menjadi seekor ikan karena melanggar aturan, ia akan berubah menjadi apapun jika ada yang menyentuhnya. Toba pun tercengang dengan cerita perempuan itu. Lalu ia pun menyetujui untuk menolong perempuan tersebut. Hari demi hari dilalui bersama. Akhirnya mereka pun jatuh cinta dan menikah. Setelah penantian panjang, akhirnya istri Toba pun hamil. Kedua suami istri itu menyambut gembira kehamilan itu. Tetapi sang istri mempunyai syarat, jika kelak anaknya sudah lahir. Syarat tersebut adalah, apapun yang terjadi nanti, Toba tidak boleh sekalipun memanggil anaknya dengan sebutan anak ikan. Semarah apapun Toba pada sang anak, ia tak boleh memarahi anaknya dengan menyebut asal-usul ibunya. Toba pun setuju dengan syarat yang diminta istrinya. Sang anak pun lahir dengan sehat, seorang bayi laki-laki. Toba pun memberikan anaknya nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat. Hanya saja sayangnya, Samosir sedikit pemalas. Bahkan ketika diminta tolong oleh ibunya untuk mengantar makanan ke ladang ayahnya, Samosir seringkali menolaknya. Suatu hari, Samosir dipaksa oleh ibunya untuk mengantarkan makan siang kepada sang ayah. Dengan wajah malas dan berjalan gontai, ia pun berangkat ke ladang. Sesampainya ia di ladang, Samosir memberikan bekal sisa tersebut kepada sang ayah. Betapa terkejut dan marahnya Toba saat melihat makan siangnya tinggal makanan sisa sedikit saja. Samosir pun menjelaskan bahwa di perjalanan ke ladang, ia merasa sangat lapar, sehingga memutuskan untuk memakan bekal ayahnya tersebut. Toba yang lapar pun tidak bisa menahan emosinya. Akhirnya marah kepada Samosir dan berkata, dasar kau anak ikan. Samosir yang mendengarkan perkataan ayahnya pun sangat terkejut
Ia pun merasa tidak percaya. Sambil meneteskan air matanya, ia menangis. Lalu, Samosir pun dengan rasa kecewanya berlari tak tentu arah. Ia seolah tak percaya dengan apa yang dikatakan ayahnya. Sore harinya, Samosir pun kembali pulang dan bertanya kepada ibunya atas kebenaran yang dikatakan ayahnya. Samosir pun menceritakan apa yang terjadi hari itu. Betapa kaget dan sedihnya sang ibu melihat perasaan anaknya terluka oleh perkataan ayahnya sendiri. Selain pada sang anak, Taubah juga melukai hatinya sebagai istri. Taubah telah mengingkari janjinya. Rasa sedih, kecewa, marah kepada Taubah suaminya bercampur aduk karena tidak menyangka akan membuka rahasia besarnya, juga karena Taubah telah mengingkari janjinya yang sedari dulu awal mereka bertemu. Akhirnya, tanpa banyak berpikir lagi, ibu dan anak tersebut pergi dari rumah, meninggalkan Taubah yang belum pulang dari ladangnya tanpa memberikan pesan apapun. Taubah yang menyadari ucapannya lalu bergegas pulang dari ladang menuju rumahnya. Ia berpikir akan meminta maaf kepada istrinya karena telah melanggar janji yang telah mereka sepakati. Tapi nahas, Taubah terlambat. Sesampainya di rumah, ia tak mendapati anak dan istrinya. Mereka telah pergi meninggalkannya sendiri. Seketika itu langit menjadi gelap. Perlahan-lahan hujan mulai turun. Petir pun menyambar-nyambar hingga membuatnya kaget dan tersadar dari lamunan penyesalannya. Begitu dahsyatnya badai yang datang, sehingga membuat seluruh desa terendam banjir. Alam seolah-olah ikut marah dan kecewa dengan apa yang terjadi pada keluarga Taubah. Setelah beberapa lama, hujan mulai mereda dan Taubah mencoba untuk keluar rumah, menyusuri banjir di desanya guna mencari istri dan anaknya. Sementara, sang putri ikan sudah tahu akan terjadinya bencana banjir. Ia dan putranya Samosir terus berjalan menjauh, berusaha untuk menyelamatkan sang putra. Sementara itu, ia menyuruh putranya untuk mencari daratan paling tinggi di desanya dan berdiri diam di sana. Samosir sangat sedih karena berpisah dengan sang ibu yang berusaha menyelamatkan dirinya. Sang putri terus berlari, tapi Ar terus keluar dari tanah yang ia pijak, hingga akhirnya memenuhi seluruh penjuru desa, dan air tak terbendung lagi. Akhirnya, sang putri pun kembali menjadi ikan. Ia tidak bisa lagi menemukan daratan, karena semua sudut desa sudah terendam banjir. Saking besarnya luapan air, hingga daratan luas tersebut berubah menjadi danau. Danau itulah yang kini kita kenal sebagai Danau Taubah. Lalu, dataran tinggi yang berhasil menjadi tempat Samosir menyelamatkan diri pun lantas menjadi Pulau Samosir. Dari kisah ini, kita dapat mengambil nilai dan pesan moralnya
yaitu janji adalah sebuah kesediaan dan kesanggupan yang harus ditepati apapun keadaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.